semuanya, perkenalkan nama saya Aliana Aurekiana dari kelas 9E nomor presensi 4. Perkenalkan nama saya Karisa Semarani dari kelas 9E presensi 10. Halo semuanya. Nah, sekarang kita lagi ada di Museum Batik Pekalongan nih. Ikutin kita yuk. Museum Batik Pekalongan ini yang beralamat di Jalan Citayam nomor 1 Pekalongan ternyata sudah didirikan sejak tanggal 12 Juli 2006. Museum ini juga diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau yang kita sering kenal sebagai Bapak SBY bersamaan dengan perayaan Hari Koperasi Nasional ke-59. Batik juga sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada 2 Oktober 2009. Keren banget ya teman-teman. Museum ini memiliki 3 ruang utama digunakan untuk memamerkan koleksi aneka batik daerah khas pesisir Jawa seperti batik Pekalongan, Rembang, Cirebon, dan Batak. Ini adalah beberapa batik menggunakan teknik tulis dengan berbagai macam motif. Ini adalah beberapa koleksi batik internasional. Nah, kita ketemu bule nih, itu artinya museum batik ini sudah dikenal sampai luar. Fasilitas yang dimiliki Museum Batik ini adalah antara lain ruang perpustakaan, ruang workshop batik, ruang koleksi batik, audiovisual, dan juga kedai batik. Ada beberapa jenis dan contoh. Contohnya jenis Blaku, Prisma, Prisma, Kereta Kencana, Santung, dan Prima. Dan ada lain sebagainya. Nah, untuk contoh batik di sini ada batik tulis, batik cap, batik cablon, dan printing. Nah, ini dia beberapa alat dan bahan yang digunakan, seperti ada alat untuk cap, canting, dan sebagainya. Untuk harga tiket masuknya sangat terjangkau lah, untuk anak-anak Rp3.000, dewasa Rp7.000, dan mancanegara Rp20.000. Di sini kita bersama Bapak. Iya, baik. Perkenalkan, nama saya Denny. Saya sebagai edukator di Museum Batik Pekalongan. Ya, di sini kita mau nanya Pak. Iya. Ini kan Museum Batik kan udah lama. Iya. Ini tuh berdirinya itu kapan? Iya, betul. Jadi Museum Batik Pekalongan ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu pada tanggal 12 Juli 2006. Tapi sebetulnya embrio dari pendirian Museum Batik Pekalongan ini sudah ada, Mbak, di sekitar tahun 1972 yang dulu ada di kompleks THR Taman Hiburan Rakyat ya, Monumen. Kemudian pada tahun 1990 berpindah di Dinas Pariwisata ya, yang kemudian pada tahun 2006 berpindah di gedung ini dengan beberapa alasan pertimbangan
Untuk sarana, fasilitas layaknya sebuah museum itu ada. Kalau macam-macam motifnya itu ada apa aja sih Pak? Iya, jadi untuk Museum Batik Pekalongan ini kan motif-motif batiknya bukan hanya dari Pekalongan, bahkan dari sebagian daerah yang ada di Indonesia itu kita ada. Bahkan nanti sebagai perbandingan pun ada batik dari mancanegara. Nah, jadi kita punya kurang lebih sekitar 1.200 koleksi batik ya. Jadi yaitu kurang lebihnya 1.200 motifnya itu berbeda seperti itu. Ya. Untuk pembuatan batik itu membutuhkan waktu berapa lama? Ya, jadi untuk proses pembuatan batik itu juga tergantung dari motifnya, Mbak. Kalau semakin motif itu penuh, bisa dilakukan waktu yang sangat lama. Dalam hitungan bulan pun bisa 1-2 bulan seperti itu. Tapi kalau itu motifnya simpel ya, sederhana, dalam hitungan hari atau minggu pun selesai. Yang buat pengunjung gitu. Ya, mungkin terutama untuk generasi muda ya. Jadi mungkin batik ini kan merupakan budaya bangsa Indonesia, Mbak, yang memang harus kita jaga, kita lestarikan. Jadi ini tongkat estafetnya mungkin kita serahkan kepada generasi muda ini untuk bisa tetap menjaga melestarikan itu, Mbak. Karena kalau mungkin tidak kita, mungkin siapa lagi, Mbak? Ya itu kan seperti itu. Ya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, terima kasih, Mbak. Ya. Nah, di sini juga ada 12 tahapan proses batik tulis. Untuk teknik tulis, pertama-tama kita bisa menjiplaknya atau menggambarnya dengan kreativitas kita sendiri, dengan kain dan pensil yang sudah disiapkan. Lalu, kita diarahkan dan diajarkan cara membatik seperti memegang canting dengan benar, mengambil lilinnya, dan lain sebagainya. Dengan harga terjangkau, kalian bisa mengenal dan belajar lebih dalam batik loh. Bahkan kalian bisa praktik langsung cara membatik. Kita berada di workshop. Jadi kita sama Mbak siapa? Nama saya Kartika. Ya. Mau tanya nih Mbak, kan ini workshop itu isinya apa aja sih? Oke, yang pertama workshop di Museum Batik Pekalongan itu adalah tempat untuk kita mencoba pengalaman untuk membuat batik. Ya, kami menyediakan 3 tahapan cara untuk membuat batik. Yang pertama itu batik tulis, batik cap, atau juga bisa kombinasi. Kain yang dipakai buat ini apa? Caping itu, terus alatnya itu apa aja sih Mbak? Kalau biasanya di yang asli ya, cara membuat batik itu ada kawangan. Kawangan itu tempatnya untuk menaruh batik kain batik. Itu namanya kawangan. Di sini ada kompor, terus ada wajan, dan terutama malam tulis. Dan jangan lupa canting tulis. Nah, kalau untuk kain kita gunakan kain katun prima. Ya, itu untuk coba-coba saja ya. Kalau aslinya mungkin pakai yang lebih berkualitas. Iya. Oke, untuk teknik cap itu gimana Mbak? Kalau teknik cap, kita menyediakan berbagai macam bentuk batik cap. Nanti pengunjung bisa memilih bentuk yang diinginkan. Setelah itu kami panaskan dulu di atas kompor atau lalu kita panaskan dengan malam. Setelah ditunggu berapa menit, baru nanti bisa digunakan. Tapi sebelum digunakan harus dikepret dulu ya. Ya, nanti kalau ingin lebih tahu bisa ke Museum Batik Pekalongan. Ada kata untuk pengunjung ya? Iya, jangan lupa mampir ke Museum Batik Pekalongan karena di sini kalian bisa melestarikan kebudayaan kita sebagai warga Pekalongan. Terima kasih Mbak.
Nah, itu dia vlog kami mengenai Museum Batik. Sekian dan terima kasih.